Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mansur, NIM 105721111921 dari kelas M21C. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari kelompok 1 sampai 13. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kelompok 2 yaitu sholat. Sholat menurut arti bahasa adalah doa atau meminta kebaikan. Adapun menurut syarat, sholat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengan agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Khilafiyah kaum muslimin tentang sholat adalah hal yang bisa karena rujukan dan pengkajian semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah. Pada materi ketiga yaitu puasa. Pada hakikatnya puasa adalah menahan diri dari segala macam godaan yang ada. Jadi dapat kita katakan bahwa inti puasa adalah keikhlasan, mana jika kita melakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran, kita bisa memperoleh manfaatnya yang begitu banyaknya. Kita melihatnya dalam perspektif Islam. Contohnya yaitu dosa masa lalu akan diampuni. Dan perspektif sains, contohnya yaitu mengobati penyakit gula. Tentu saja semua itu juga tidak lepas dari bagaimana kita menjalankan puasa, seperti menjauhi larangan atau pantangan yang bisa membatalkan puasa dan menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan. Langsung saja kita ke materi keempat yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Zakat merupakan salah satu ibadah yang bukan hanya berkaitan dengan Allah, namun zakat juga mempunyai keterkaitan dengan sesama manusia, sehingga dengan disyaratkan zakat diharapkan kaum muslimin lebih peduli kepada kaum muslim lain yang lebih membutuhkan dirinya. Langsung saja kita ke materi kelima yaitu haji. Di sini saya dapat simpulkan bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai kemampuan baik rohani, jasmani, serta rezeki yang berlebihan. Di samping itu, perlu adanya kesadaran dan perjuangan penegakan hak-hak bagi calon jamaah yang hendak melaksanakannya. Dan selain kemampuan rohani maupun jasmaninya, seorang yang akan berangkat haji harus memiliki niat yang kuat juga dalam hatinya, agar perjalanan hajinya akan berjalan dengan lancar. Pada materi ke-6 yaitu zikir dan doa. Adapun menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala secara sirri atau dalam hati, atau secara jahri dengan lisan atau ucapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian doa menurut bahasa adalah panggilan atau seruan. Pada materi ke-7 yaitu etos kerja muslim. Kerja adalah bentuk bangunan relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga serta masyarakat di sekitarnya, dan sekaligus bentuk ideal dari pengabdian diri kepada Allah. Setiap manusia tanpa terkecuali telah ditentukan pekerjaan yang dapat dikerjakan dan sekaligus memberikan tanggung jawab untuk memeliharanya dengan benar sesuai ketentuan syarat. Konsep profesionalisme kerja dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berpikir berpendidikan,
sikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Dalam Islam, profesionalisme semakna dengan ihsan dan itkon yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memotivasi umat Islam untuk kerja yang profesional dalam berbagai sisi kehidupan dan berbagai sarana kerja. Langsung saja kita masuk ke materi 8, yaitu fikih keluarga sakinah. Yaitu sakinah, mawaddah, warahmah merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram, dan damai. Kedua belah pihak atau suami istri diharuskan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya. Aspek-aspek itu merupakan hal-hal yang harus digarisbawahi dan dijadikan sebagai pedoman agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pada materi ke-9, yaitu kewarisan. Hukum waris Islam adalah prosedur untuk mewariskan harta orang yang meninggal kepada ahli waris dan menerima bagian. Susunan kata-katanya tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman Al-Quran. Ahli waris atau pewaris adalah mereka yang berhak mewaris. Cara pembagian harta warisan di dalam kitab undang-undang hukum perdana ataupun komplikasi hukum Islam telah ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan berapa banyaknya saudara yang ditinggalkan. Persamaan antara hukum waris perdana dan hukum waris Islam ialah sama-sama menetapkan bahwa hubungan hukum yang terjalin akibat hubungan darah menyebabkan timbulnya hak waris antara saudara kandung dan si pewaris. Adapun perbedaan terletak pada aspek pembagian warisnya. Dalam hukum waris perdana kedudukan laki-laki dan perempuan sama bagiannya. Sedangkan di dalam hukum waris Islam, kedudukan laki-laki lebih besar 2 kali daripada perempuan. Pada materi ke-10, yaitu wasiat, hibah, dan wakaf. Pada materi ini, bisa diambil kesimpulan dari wakaf, wasiat, dan hibah adalah sama-sama memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun, ada perbedaan antara ketiganya. Beda yang boleh diwakafkan adalah segala benda, baik dengan bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Pada materi ke-11, yaitu hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dalam penahanan adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Jaminan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia itu tidak hanya perlu bagi umat Islam saja, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai landasan utama ajaran Islam bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia. Di dalam Islam, perlindungan hak asasi manusia itu telah dijamin termasuk pada hal penahanan, seperti hak perlindungan, kesehatan, hak untuk membela diri, perlindungan hak tahanan dalam interogasi, perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, dan hak ganti kerugian atas keputusan yang salah. Pada materi ke-12, yaitu fikih. Dari pengertian fikih yang dikemukakan di atas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih adalah memahami sesuatu secara mendalam atau sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan pengertian fikih tersebut. Maka fikih dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mempergunakan fakam atau ijtihad yang sempurna dan dengan perenungan yang mendalam.
Pada materi ke-13 atau yang terakhir itu adalah fikih lalu lintas. Adapun kesimpulannya dari materi ini yaitu berangkat dari permasalahan dan pembahasan mengenai ketaatan berlalu lintas, maka dapat diambil hikmah bahwa ketaatan terhadap aturan berlalu lintas wajib dilakukan. Hal tersebut untuk menjaga warga sebagai pengguna jalan dan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jika rakyat berkualitas, maka tentu saja secara otomatis pemerintah dan negara juga berkualitas. Kalau pemerintah berkualitas, maka negara-negara lain akan memperhitungkan keberadaan negara kita. Demikian pula, kita sebagai umat Islam harus taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin kita selama mereka tidak mengajak kita bermaksiat. Haram menentang pemimpin kita tanpa ada unsur syarat. Kita wajib bahu-membahu dengan berbagai pihak untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dengan cara menaati peraturan undang-undang lalu lintas sebagai penerapan nilai-nilai Islam. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ataupun ada salah kata atau agak terbata-bata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.